Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian anak-anakku kelas 5 SDN Gunung Pati 02? Semoga baik-baik saja ya, meskipun kali ini kita belajarnya secara daring. Ya, kalian harus tetap semangat dalam belajar ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, yaitu dengan cara yang pertama, mencuci tangan, kemudian yang kedua, memakai masker kalau bepergian, kemudian yang terakhir, menjaga jarak. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya, dari itu Ibu akan perkenalkan terlebih dahulu ya, nama Ibu Kisna Ananda Arifiani Nur. Bisa kalian panggil dengan Bu Kis. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang pimpin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 5 yang Ibu cintai, pada pembelajaran kedua kita sudah belajar mengenai bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Untuk kali ini kita akan belajar tentang tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pada pembelajaran ketiga kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, IPS, kemudian yang terakhir PPKN. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita jalankan kali ini. Yang pertama, dengan kegiatan mengidentifikasi pantun, siswa dapat menjelaskan amanat pantun dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan mengidentifikasi, siswa dapat menunjukkan ciri-ciri pantun dengan cara tepat. Membaca, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat. Nomor 4, dengan mengungkapkan pendapat mengenai peran serta dalam pemilihan RW, siswa dapat menyebutkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan benar. Untuk kegiatan pembelajaran yang pertama, Ibu akan membacakan sebuah teks narasi dan pantun pada buku siswa halaman 64. Anak-anakku semua juga bisa memperhatikan ya, silakan bisa dibuka buku siswanya halaman 64. Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju narasumber wawancara. Lina, aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Dayu, saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Edo, benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Percakapan yang dilakukan oleh Lina bisa kita sebut sebagai sebuah pantun. Pantun merupakan puisi Indonesia yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Ibu ada satu contoh pantun lagi. Kita bisa identifikasikan ciri-ciri pantun tersebut. Adapun ciri-ciri pantun yang pertama, pantun bersajak ABAB. Kemudian yang kedua, setiap bait terdiri atas 4 baris. Kemudian yang nomor 3, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang terakhir nomor 4, 2 baris pertama
bisa kita sebut sebagai sampiran. Kemudian dua baris berikutnya kita sebut sebagai isi pantun. Makin cepat jangan bertele agar hasilnya untuk ciri-ciri pantun tersebut yaitu yang pertama rimanya AB. Kemudian dua baris yang pertama kita sebut sampiran. Kemudian dua baris berikutnya bisa kita sebut sebagai isi. Dari penjelasan yang sudah Ibu berikan, sudah paham kan anak-anakku? Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan di WA grup kelas 5 ya. Dan untuk tugas berikutnya, silakan anak-anakku bisa membuat sebuah pantun yang bertemakan perkenalan diri. Kemudian bisa kalian video dan dikirim di WA grup kelas 5 ya. Ya, anak-anakku kelas 5 masih semangat dalam belajar ya. Untuk selanjutnya Ibu akan melanjutkan membacakan teks naskah yang sebelumnya Ibu sudah bacakan ya. Dayu, Edo, dan Lina melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Untuk penugasannya, silakan anak-anakku bisa membuka buku siswa halaman 67 sampai 68. Kemudian bisa kalian kerjakan soal tersebut secara mandiri ya. Bisa ditulis di buku tulis menggunakan ballpoint. Kemudian bisa kalian foto dan dikirim di WA grup kelas 5 ya. Semangat anak-anakku. Ibu akan membacakan sebuah teks narasi yang berjudul Pemilihan Ketua RW pada buku siswa halaman 69. Pemilihan Ketua RW. Saat itu, dusun tempat tinggal Dayu akan mengadakan pemilihan Ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu ruangan tempat pemilihan. Kemudian yang terakhir, Dayu membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Selanjutnya anak-anakku bisa membuka buku siswa halaman 70 ya. Kemudian baca dan amati hasil laporan pengamatan pemilihan ketua RW. Dan untuk tugas minggu depan, silakan bisa mengerjakan buku siswa halaman 71. Ditulis di buku tulis dengan ballpoint dan difoto kemudian dikirim di WA grup kelas 5 ya. Dari beberapa materi yang sudah Ibu berikan, silakan anak-anakku bisa belajar ulang selama di rumah ya. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Tetap semangat dalam belajar. Sekian untuk pembelajaran daring kali ini. Dari beberapa materi yang sudah Ibu berikan, dapat kita simpulkan bahwa tadi kita sudah belajar mengenai pantun, yaitu ciri-ciri pantun. Kemudian yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan.
yaitu wawancara antara Edo, Rina, dan Dayu dengan Pak Damar, seorang pengusaha sandal kesehatan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita tadi sudah belajar mengenai makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yaitu tentang pemilihan ketua RW. Untuk mengetahui pemahaman anak-anakku semua dalam pembelajaran daring kali ini, silakan anak-anakku bisa mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk Google Form yang akan Ibu kirimkan di WA grup kelas 5 ya. Silakan anak-anakku, apabila ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di WA grup kelas 5 ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran daring kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Ibu yang pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.